Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohman Hikmat, mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Pajajaran, Angkatan 2017. Saya pun sekarang menjabat sebagai Duta Baca Jawa Barat tahun 2020 dan juga aktif di beberapa organisasi, yaitu sebagai Ketua BEM Kema FKEP Unpad tahun 2020 dan juga sebagai founder komunitas atau platform starno.idn. Oke, hari ini kita akan membahas atau berdiskusi mengenai public speaking dan juga pengaruh literasi dalam public speaking ini. Nah, namun sebelum itu saya akan bercerita terlebih dahulu. Aku aja kali ya, biar lebih enak dan juga lebih santai. Aku akan bercerita terlebih dahulu mengenai pengalaman pertama aku dalam public speaking. Itu ingat banget, pasti sebenarnya kalau public speaking juga dari sejak kecil ya, kita sudah mulai diasah. Tapi aku mulai berani speak up banget itu sejak SMA. Dimana waktu SMA ini aku yang awalnya waktu SD dan juga SMP ini cenderung introvert dan juga jarang untuk berbicara di depan umum dan lebih memilih diri sendiri gitu, lebih memilih untuk menyendiri. Namun untuk SMA ini karena ada tuntutan waktu masa orientasi, lalu juga ada tuntutan ketika di depan guru dan lain sebagainya, sampai akhirnya memiliki keberanian untuk speak up. Dan ini pun menjadi suatu peluang sekaligus menjadi suatu tantangan dalam diri kita pribadi agar berani untuk mengemukakan pendapat. Dulu itu waktu SMA pas pertama kali berani speak up, itu benar-benar mengumpulkan keberaniannya lama banget, perlu banyak banget tekanan, perlu banyak banget tuntutan, sampai akhirnya berani untuk mengemukakan pendapat. Dan itu pun ketika mengemukakan pendapat, pasti banyak sekali kegugupan, itu banyak sekali terjadi, dan juga banyak sekali kayak muter-muter gitu pembahasannya. Jadi kayak ketika mengemukakan pendapat ini tuh ngomongnya kesini dulu, kesini dulu, kesini dulu, dan kadang tidak mencapai ke intinya, atau mungkin harus kemana-mana dulu baru mencapai ke intinya. Itu menjadi suatu problematika tersendiri, dan itu menjadi suatu hal yang wajar ketika kita pertama kali belajar public speaking. Dan kuncinya adalah ketika kita melakukan kesalahan dalam public speaking, jangan malu dan juga jangan berhenti untuk mencobanya. Karena ketika kita malu, ketika kita berhenti untuk mencoba, otomatis peluang kita untuk bisa dalam public speaking itu akan semakin minim, dan juga kita akhirnya karena ketakutan kita yang membelenggu, dan akhirnya kemampuan public speaking kita pun semakin berkurang dan tidak terasah. Seperti itu untuk pengalaman pertama kali public speaking. Jadi aku pribadi itu bukan orang yang extrovert, bukan orang yang selalu mengemukakan pendapat dulunya, tapi dengan latihan dan juga praktik yang sering, akhirnya bisa untuk mengemukakan pendapat, berani untuk berbicara di depan umum, berani untuk diskusi dan juga komunikasi dengan orang yang mungkin kita anggap lebih memiliki jabatan lebih tinggi dibandingkan kita. Oke, selanjutnya tadi kan cerita ya selama beberapa menit ke belakang. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai public speaking itu apa, tekniknya seperti apa, dan juga manfaatnya apa melalui PowerPoint yang telah dibuat. Jadi nanti tidak akan ada muka saya di dalam video ini. Thank you ya. Kita cek selanjutnya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai literasi dalam public speaking dan juga apa pengaruh literasi dalam public speaking kita. Lalu seberapa penting sih literasi dalam mengolah public speaking kita? Sebelum kita membahas lebih lanjut, tentu teman-teman penasaran apa itu public speaking. Public speaking menurut Kamus Merriam-Webster mengartikan bahwa public speaking adalah aksi atau keterampilan berbicara kepada sekelompok besar orang. Jadi kata kuncinya adalah keterampilan berbicara dan juga kepada sekelompok besar orang. Nah, untuk sekelompok besar orang ini bisa dimaknai oleh teman-teman dengan banyaknya jumlah orang. Bergantung banyak menurut definisi teman-teman itu sebanyak apa. Karena dalam hal ini teman-teman akan mengartikan kemampuan bicara teman-teman di hadapan sebanyak orang seperti apa sih, sehingga teman-teman berani untuk menyampaikan atau mengemukakan apa yang ada di kepala teman-teman. Dan itu menjadi suatu hal yang penting karena ini akan kembali pada setiap keberanian individu itu tersendiri. Dan ini aku pribadi dalam mengartikan banyak orang ini berarti akan lebih dari 100 orang.
Ketika kita berhasil untuk mengemukakan pendapat kita di hadapan lebih dari 100 orang, berarti kemampuan public speaking kita sudah mulai bagus dan juga tetap harus ditingkatkan lagi. Karena mungkin kita akan berbicara di depan 1.000 orang peserta atau mungkin bahkan lebih. Lalu yang selanjutnya ini menurut David Zareski yang menyebutkan bahwa public speaking adalah sebuah proses komunikasi berkelanjutan di mana pesan dan lambang terus berinteraksi di antara pembicara dan juga para pendengarnya. Jadi poin pentingnya adalah adanya pesan yang terus berinteraksi antara pembicara dan juga para pendengarnya. Jadi public speaking ini adalah bagaimana cara kita mentransfer message atau pesan dari yang ingin kita sampaikan agar sampai kepada hati dan juga pikiran dari audiens. Lalu apa saja faktor pembentuk dari speaker yang baik itu atau seorang public speaker? Yaitu kita singkat menjadi 3L, yaitu yang pertama ada lahir atau bakat. Jadi memang kemampuan public speaking seseorang ini sudah muncul dari lahir. Dan yang kedua itu dari lingkungan, karena lingkungan ini menjadi pembentuk seseorang atau karakter seseorang, khususnya dalam public speaking itu tersendiri. Ketika lingkungannya itu sering memberikan kesempatan untuk berbicara dan juga lingkungannya pun berani speak up, itu biasanya seseorang akan terbentuk menjadi seorang public speaker yang bagus. Nah, selain dua hal tersebut juga ada yang ketiga, yaitu latihan. Latihan ini menjadi suatu hal yang sangat penting dalam mengolah kemampuan public speaking. Karena public speaking yang bagus itu adalah public speaking yang dipraktikkan secara langsung dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena baik itu ketika kita sudah memiliki bakat dari lahir, tapi jika tidak diasah dan juga tidak kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, itu tetap saja kemampuan public speaking kita akan menurun. Jadi poin pentingnya adalah sebenarnya kita harus latihan dan terus berlatih agar kemampuan public speaking kita semakin meningkat. Kenapa public speaking itu penting? Tentu sebenarnya teman-teman sudah mengetahui jawabannya. Karena di dunia ini dalam menjalankan kehidupan, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya komunikasi dan juga berbicara dengan orang lain. Dan ini memerlukan keterampilan yang diasah agar kita memiliki kemampuan berbicara, kemampuan komunikasi yang baik, sehingga kita bisa berhasil mentransfer pesan dari kita kepada orang lain. Untuk lengkapnya tersendiri itu ada 3 hal yang menyebutkan kenapa public speaking itu merupakan kemampuan yang penting. Yang pertama itu persaingan global. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang Indonesia pun sudah bekerja sama dan juga sudah membuka peluang kerja dengan negara yang lain. Tentunya kita ketika tidak memiliki kemampuan public speaking yang bagus, kita akan sulit berkomunikasi dan itu akan menghambat kita dalam memperoleh mimpi-mimpi kita. Lalu yang selanjutnya ini adalah tuntutan pekerjaan. Setiap pekerjaan pun memerlukan kemampuan public speaking yang bagus. Lalu kita harus mengasahnya agar kita bisa untuk mengendalikan pekerjaan kita dan juga membuat pekerjaan kita menjadi lebih optimal lagi. Terlebih pengangguran semakin meningkat. Lalu yang selanjutnya awal mula sukses adalah berasal dari good speaker. Sehingga seseorang yang sebenarnya sukses adalah ketika kita berani mengemukakan ide yang kita miliki, mengemukakan pendapat yang ada di kepala kita, karena sesungguhnya ide dan juga gagasan akan menjadi ide dan gagasan saja jika tidak kita bicarakan, tidak kita implementasikan. Dan untuk mencapai sebuah implementasi tentu diperlukan sebuah pembicaraan terlebih dahulu, karena ide dan gagasan tidak mungkin digerakkan oleh sendiri, tidak mungkin kita bentuk sendiri, kita memerlukan bantuan orang lain untuk menciptakan ide ataupun gagasan kita itu. Hal terpenting dalam public speaking adalah membangun rasa percaya diri, mengendalikan rasa takut, dan mengendalikan emosi kita. Ini sesuai banget dengan yang aku jelaskan di awal tadi, bahwa sesungguhnya kemampuan public speaking ini akan muncul dan juga akan bagus ketika kita berhasil menumbuhkan percaya diri kita, mengendalikan rasa takut kita, dan mengendalikan emosi kita. Lalu bagaimana caranya untuk membangun percaya diri dan juga mengendalikan rasa takut serta emosi kita? Tentunya itu perlu latihan. Dan juga kita memerlukan ilmu agar kita berani untuk percaya diri mengemukakan pendapat kita. Ilmu akan kita dapatkan ketika kita belajar. Dan belajar bisa kita dapatkan ketika kita
berdiskusi ataupun ketika kita menimba ilmu dari orang lain dan ilmu tersebut tersaji dari buku bacaan kita. Sehingga hal yang kita baca sekarang ini akan menghantarkan ke dalam kesuksesan kita kelak. Dan hal yang kita baca sekarang itu yang akan kita kemukakan, yang akan kita keluarkan pendapatnya. Tentunya seperti yang tadi aku bilang, itu berasal dari buku bacaan yang kita baca. Sehingga penting sekali dari sekarang, dari sejak dini, untuk kita membekali diri dengan bahan bacaan yang positif, bahan bacaan yang membangun, dan bahan bacaan yang bermanfaat untuk kita ke depannya. Nah, ini ada mitos dari public speaking itu tersendiri yang menyebutkan bahwa kemampuan public speaking merupakan bakat sejak lahir. Nah, ini sebenarnya bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Namun, kita pun ketika kita sudah memiliki kemampuan public speaking sejak lahir, namun ketika kita tidak mengasahnya, kita tidak melatihnya, kita tidak mengimplementasikannya, itu hanya akan menjadi bakat saja atau hanya akan menjadi kemampuan dalam diri, namun kemampuan tersebut tidak bisa kita implementasikan. Nah, jadi sebenarnya ketika pun kita memiliki turunan seseorang orang tua ataupun nenek kakek yang memiliki kemampuan public speaking yang bagus, namun ketika kita tidak bisa mengolahnya, ketika kita tidak bisa untuk mengimplementasikan serta melatihnya, itu akan menjadi kemampuan yang tertunda dan juga kemampuan yang mengendap dalam diri kita karena kita tidak mau mengeluarkan hal tersebut. Dan untuk mengeluarkannya itu perlu latihan. Ini sesuai banget dengan yang aku bilang sebelumnya bahwa kemampuan berbicara di depan umum ini berkembang dengan latihan dan praktik tentunya. Jadi sebenarnya ini poin penting yang harus kita jaga, bahwa sebenarnya tidak ada seorang public speaker yang bagus, yang bisa ngomong di depan umum tanpa adanya latihan, tanpa adanya praktik, dan juga tanpa adanya persiapan. Jadi siapapun berhak, siapapun bisa untuk menjadi seorang public speaker yang bagus ketika dia bisa untuk melatih dirinya, bisa untuk mempersiapkan dirinya menjadi seorang public speaker yang bagus. Lalu, fakta yang selanjutnya adalah yang menghalangi kemampuan public speaking adalah rasa gugup dan takut. Ketakutan tersebut muncul sehingga kita tidak berani untuk melakukan public speaking. Jadi, kita harus mengurangi rasa gugup dan juga rasa takut kita agar kita berani terlebih dahulu untuk melakukan public speaking. Lalu, apa sajakah tujuan dari public speaking itu tersendiri? Yang pertama itu to inform, bahwa kita harus memberikan informasi, atau ketika kita public speaking ini tentu ada pesan yang ingin kita sampaikan kepada audiens. Dan ini akan menjadi indikator tersendiri yang bisa kita lihat apakah pesan yang ingin kita sampaikan itu dapat diterima oleh audiens atau tidak. Yang kedua itu to pursue, ini untuk mengubah sikap atau pandangan seseorang, dan ini menjadi suatu hal penting juga karena ketika kita mengemukakan pendapat kita, tentu audiens akan menangkapnya lalu akan mencerna sehingga menjadi sebuah pandangan. Nah, apakah yang kita sampaikan ini bisa sampai kepada audiens atau tidak, bisa dilihat dari pandangan mereka terhadap sesuatu berubah atau enggak. Lalu yang selanjutnya ini to mobilize, untuk mengubah atau membentuk perilaku. Jadi ada hal penting bahwa ketika kita berbicara, ketika kita mengemukakan pendapat kita adalah untuk membentuk perilaku dari audiens itu tersendiri. Dan ini adalah capaian tertinggi dari seorang public speaker ketika berhasil mengubah audiens dengan mengemukakan pendapatnya. Jadi adalah poin pentingnya ketika kita melakukan public speaking berarti kita akan memberikan dampak kepada audiens, dan ada beberapa tahapan. Yang pertama itu audiens hanya paham mengenai materi yang kita berikan. Lalu yang kedua, audiens dapat mengubah pola pikirnya, mengubah pandangannya terhadap sesuatu yang kita sampaikan. Lalu yang terakhir ini adalah audiens berhasil untuk mengubah perilaku dan juga pola hidupnya sesuai dengan apa yang kita sarankan dan juga apa yang kita kemukakan. Lalu ada faktor penting dari public speaking itu tersendiri. Yang pertama itu adalah kualitas suara. Apakah suara kita ini lagi fit atau enggak? Ketika kita lagi sakit, itu pun akan mempengaruhi proses public speaking yang kita lakukan. Yang kedua, ini adalah bahasa atau kata-kata. Ini akan menyesuaikan dengan audiens kita. Apakah audiens kita akan paham dengan bahasa atau kata-kata yang kita gunakan atau tidak? Misalkan kita akan berbicara
mengenai sex education kepada anak-anak sekolah dasar. Tentu ada beberapa diksi kata yang kita harus pilih agar tidak terlalu ilmiah ataupun tidak terlalu menggunakan bahasa kesehatan, agar pesan yang kita berikan ini bisa sampai kepada audiens kita. Lalu yang selanjutnya adalah penampilan. Seseorang pasti akan melihat pembicara dari awal itu adalah dari segi penampilannya, sehingga penampilan ini menjadi poin penting ketika seseorang akan mengemukakan pendapat ataupun ketika akan berbicara di hadapan umum. Karena ketika penampilan kita tidak mendukung atau penampilan kita tidak menarik, tentu seorang pun akan muncul persepsi untuk malas mendengarkan materi yang disampaikan. Lalu yang selanjutnya adalah bahasa tubuh. Bahasa tubuh menjadi poin penting tersendiri karena ketika kita menggunakan bahasa tubuh, misalkan ketika kita akan menceritakan sesuatu perasaan yang bahagia dari public speaking, namun kita memperlihatkan bahasa tubuh yang sedih, memperlihatkan bahasa tubuh yang kurang nyaman, tentu itu akan tidak sampai pesan yang akan kita berikan. Jadi perlu banget untuk kita memperhatikan bahasa tubuh kita ketika kita public speaking, ketika kita mengemukakan pendapat atau melakukan public speaking. Dan yang terakhir ini adalah mental. Mental menjadi faktor penting tersendiri dalam mengasah kemampuan public speaking kita atau ketika seseorang melakukan public speaking. Karena ketika kita mentalnya down ataupun ketika kita mentalnya lagi nggak siap untuk bicara di hadapan umum, tentu itu akan mempengaruhi kualitas kita dalam melakukan public speaking. Sehingga penting banget untuk kita menjaga mental kita agar tetap baik-baik aja, agar kita tidak down ataupun kita tidak stres dalam melakukan public speaking, karena itu akan mempengaruhi kualitas public speaking yang kita berikan kepada audiens kita, akan mempengaruhi materi yang ingin kita sampaikan kepada audiens kita. Lalu apa sajakah manfaat dari public speaking itu tersendiri? Yang pertama ini kita akan mengurangi ketidaktahuan. Seperti yang kita ketahui, bahwa ketika kita mentransfer ilmu yang kita miliki kepada orang lain, sesungguhnya bukan berarti pengetahuan kita semakin berkurang karena kita membagikannya. Tapi justru kita akan menambah ilmu dan juga pengetahuan kita ketika kita berhasil untuk mentransfer knowledge ataupun ilmu kita kepada orang lain. Lalu yang selanjutnya, ini mengurangi tekanan. Ini sebenarnya dari latihan, dari keseringan kita melakukan public speaking, ini kita akan lebih mengurangi tekanan hidup dalam diri kita atau akan memunculkan keberanian kita dalam melakukan public speaking. Karena saking seringnya berlatih, jadi kita terbiasa. Lalu yang selanjutnya ini akan memperbaiki hubungan. Biasanya seseorang yang memiliki kemampuan public speaking yang bagus, ini akan memiliki kemampuan komunikasi yang bagus. Sehingga ketika kita komunikasi dengan orang lain, ini tidak akan terjadi mispersepsi, ini tidak akan menjadi seseorang akan menganggap yang tidak-tidak tentang kita, karena kita berhasil untuk mengkomunikasikannya. Karena biasanya kunci dalam suatu hubungan adalah komunikasi yang bagus di antara kedua belah pihak. Lalu yang selanjutnya adalah memahami permasalahan. Ketika kita berhasil untuk berbicara, mengemukakan pendapat kita, maka kita akan mendalami terlebih dahulu permasalahan yang terjadi. Jadi ketika kita berbicara itu jangan asbun atau asal bunyi atau asal ngomong. Kita harus mendalami terlebih dahulu permasalahan yang terjadi itu seperti apa sih, sehingga kemampuan analytical thinking kita pun menjadi lebih baik lagi. Dan yang terakhir ini adalah kemampuan untuk problem solving atau menyelesaikan masalah. Nah, ini juga menjadi suatu hal yang penting dan menjadi manfaat dari public speaking itu tersendiri karena kita terbiasa untuk memecahkan masalah, dan untuk memecahkan masalah tersebut tentu akan kita sampaikan kepada orang lain. Seperti ini loh cara menyelesaikan masalahnya, ini loh metode yang tepatnya. Nah, ini menjadi satu hal yang penting juga dalam mengelola kemampuan public speaking kita agar memberikan manfaat yang luar biasa kepada orang banyak. Nah, ini ada 4 elemen penting dalam melakukan public speaking. Yang pertama itu kita harus mengetahui audiens kita ini siapa, tentang usianya berapa, latar belakang pendidikannya kayak gimana aja, agar kita pun bisa menempatkan diri. Bagaimana caranya kita harus formal ataupun semi formal, apakah bahasa yang kita gunakan harus baku atau mungkin nggak perlu. Jadi kita bisa memperhatikan hal tersebut sesuai dengan audiens kita. Yang kedua, kita harus mempersiapkan materi sebaik mungkin. Kita pun sebagai seorang public speaker yang mungkin anggapannya itu mah ketika kita berbicara pun bisa langsung aja ngomong gitu. Padahal enggak, kita pun harus mempersiapkan materi
kira-kira yang akan disampaikannya apa, jangan sampai kita mentransfer ilmu yang salah. Lalu yang selanjutnya adalah sampaikan dengan yakin. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan ilmu yang kita berikan dari seorang public speaker jika kita sendiri tidak yakin dengan materi yang kita sampaikan. Lalu yang selanjutnya ini adalah kontrol lingkungan. Ini sebenarnya mungkin sulit ya untuk kita kendalikan ketika daring karena kita tidak mengetahui situasi yang terjadi di lingkungan setiap orang itu seperti apa. Tapi ketika kita secara langsung kita harus mengontrol apakah lingkungannya sedang berisik atau enggak. Mungkin kita bisa dengan cara berhenti, diem dulu gitu sampai semua orang atau peserta ini memperhatikan kita. Ataupun ketika mereka berbicara ataupun berisik, kita bisa tanyakan, bisa perhatikan saya sebentar, itu bisa dengan cara seperti itu. Atau kita lemparkan pertanyaan. Jadi memang ada beberapa teknik dalam mengontrol lingkungan kita. Ketika kita melakukan public speaking, kita tidak hanya mengontrol ucapan kita atau hanya mengontrol sesuatu yang keluar dari mulut kita saja, tapi kita pun harus mengontrol bahasa tubuh yang kita gunakan. Yang pertama, kita harus memperhatikannya, itu dengan cara tersenyum. Itu bagaimana cara kita agar membuat orang lain nyaman dan enak melihat kita dengan cara kita membagikan senyuman terbaik kita kepada audiens kita. Yang kedua adalah ekspresi wajah. Kita harus menyesuaikan dengan materi yang akan kita sampaikan. Ekspresi wajahnya harus sesuai. Apakah ketika kita mengekspresikan menceritakan kebahagiaan tapi ekspresi kita sedih, itu kan tidak mungkin. Lalu yang selanjutnya kita harus kontak mata dengan audiens. Jangan sampai kita menunduk ketika kita melakukan public speaking karena kita harus memandang audiens kita ini seperti apa. Kita harus memandang audiens dari pojok kiri sampai pojok ke kanan, dari depan sampai ke belakang. Kita harus perhatikan agar mereka pun bisa memperhatikan kita. Lalu yang selanjutnya adalah gestur tubuh. Gestur tubuh kita harus memperlihatkan gestur tubuh yang terbuka, nyaman untuk dilihat, dan senang untuk berdiskusi ketika kita melakukan public speaking. Dan yang selanjutnya ini berdiri atau berjalan. Ini lebih enak karena kalau misalkan pesertanya banyak ataupun audiensnya banyak, tentu kita harus sambil berjalan-jalan, berkeliling, sehingga kita akan memperlakukan audiens ini diperhatikan ataupun memperlakukan audiens ini benar-benar dilihat dan juga dibagikan materinya oleh seorang public speaker seperti itu. Selain bahasa tubuh, kita pun harus memperhatikan bahasa nonverbal kita. Yang pertama itu ada artikulasi. Apakah artikulasi yang kita sampaikan jelas atau tidak? Ini bisa kita asah dengan A, I, U, E, O. Itu menjadi suatu hal yang penting dalam mengatur artikulasi kita. Lalu yang selanjutnya adalah ritme. Ritme yang kita gunakan apakah terlalu cepat atau mungkin terlalu lambat? Yang pasti itu sebenarnya bukan tentang cepat atau lambatnya, tapi apakah materi yang kita sampaikan bisa ditangkap oleh audiens atau enggak. Lalu yang selanjutnya adalah penekanan. Nah, penekanan ini mungkin ada beberapa kata ketika kita menekankan pada suatu kata tersebut. Jadi kita mungkin ada penekanan. Contohnya seperti public speaking yang bagus. Ini kan di public speakingnya kita agak sedikit tekankan gitu. Public speaking yang bagus adalah, itu kan menjadi satu penekanan tersendiri. Lalu yang selanjutnya ada volume. Volume yang kita gunakan ini apakah pesertanya banyak atau sedikit? Ketika banyak berarti kita harus agak sedikit mengeluarkan volume kita agar terdengar oleh seluruh peserta. Tapi ketika pesertanya sedikit mungkin kita bisa lebih pelan dalam mengemukakan pendapat kita. Yang selanjutnya adalah bahasa. Ini sudah dijelaskan sebelumnya bahwa penggunaan bahasa ini menjadi suatu hal yang penting. Apakah bahasa yang kita gunakan dapat dimengerti oleh audiens atau enggak? Lalu yang selanjutnya adalah penggunaan kosakata. Nah, ini juga diksi ya, diksi yang kita gunakan apakah bisa dipahami oleh orang lain atau tidak. Karena ini akan berpengaruh banyak dalam penyampaian materi yang kita sampaikan kepada audiens agar message yang kita sampaikan ini bisa lebih optimal lagi dan bisa diterima oleh audiens secara lengkap, secara utuh. Selanjutnya adalah ada 4 dasar public speaking. Yang pertama itu otentik atau keaslian. Bagaimana caranya kita menjadi diri kita sendiri ketika kita melakukan public speaking. Karena seorang public speaker yang bagus itu bukan meniru 100% orang lain, tapi kita meniru pembelajaran dari orang lain. Sebagai seorang public speaker yang bagus itu seperti apa sih? Tapi kita pun punya ciri khas tersendiri yang menjadikan bahwa dia adalah kita gitu. Bahwa ketika orang lain melihat kita berbicara, oh langsung tahu ini adalah
Rohman Hikmat misalkan. Lalu yang selanjutnya, ini sempurna itu nggak wajib. Bahwa ketika kita melakukan public speaking dan terdapat kesalahan gitu, misalkan agak ada gugupnya, ataupun ada bingungnya, ataupun nggak bisa menjawab pertanyaan, itu adalah bukan suatu hal yang salah bagi seorang public speaker. Karena memang sempurna itu bukan menjadi tanggung jawab kita. Sempurna itu adalah milik Tuhan. Nggak ada salahnya ketika kita nggak bisa menjawab. Mungkin bisa menjadi sarana diskusi. Misalkan ketika ada audiens yang bertanya, lalu kita nggak bisa menjawabnya. Lalu kita bisa dengan cara agar nggak kelihatan nggak ngerti banget, kita bisa gunakan contohnya seperti ini. Pertanyaannya luar biasa bagus. Mungkin dari teman-teman yang lain, dari audiens yang lain, ada yang ingin mengemukakan pendapatnya terlebih dahulu. Jadi kita kasih kesempatan dan juga kasih ruang agar audiens pun bisa untuk mengemukakan pendapatnya, ataupun bisa kita gunakan seperti ini ketika kita memang benar-benar sudah tidak tahu gitu. Mohon terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa bagus dan juga luar biasa sangat mendalam ya. Nanti akan saya jawab lagi ketika saya harus membaca lebih banyak materi lagi, karena memang pertanyaannya saking bagusnya, saya pun harus mencari jawaban agar mendetail dan juga agar lengkap jawabannya, sehingga saya tidak memberikan informasi yang benar. Jadi nanti saya akan hubungi lagi untuk penanya dan juga saya akan memberikan jawabannya. Lalu yang selanjutnya ini adalah visualisasi. Ini visualisasi ini bisa jadi dalam diri kita, penampilan kitanya seperti apa, bisa jadi dalam media yang kita gunakan. Misalkan kita menggunakan media poster ataupun media PowerPoint. Lalu yang selanjutnya adalah inspiratif. Seorang public speaker yang bagus adalah seseorang yang berhasil menularkan motivasi, seorang yang berhasil menularkan inspirasi kepada orang lain. Bagaimana caranya seorang public speaker ini bisa menginspirasi orang lain? Tentunya dengan apa yang kita bicarakan, dengan apa yang kita ungkapkan. Karena sejatinya seorang public speaker adalah bukan tentang memberikan pengaruh saja, tapi bagaimana kita memberikan pengaruh yang positif dan juga inspirasi kepada orang lain. Lalu apa sebenarnya hubungan literasi dan juga public speaking? Oke teman-teman, sebenarnya dari awal aku memberikan materi pun literasi ini sudah banyak disinggung ya, bahwa sebenarnya literasi ini merupakan poin penting dalam kita menjalankan public speaking. Karena seorang public speaker akan menyampaikan pendapat, akan mengemukakan pendapat, dan untuk mengemukakan pendapat tersebut kita memerlukan bahan materi yang harus kita baca. Nah, baca merupakan salah satu kemampuan literasi, sehingga di sini kemampuan literasi ini menjadi suatu hal yang penting dalam melakukan public speaking. Selain dari membaca buku, kita kan akan membaca buku, membaca materi sampai kita hatam dan kita bisa menyampaikan apa yang kita dapatkan dari bahan bacaan kita kepada orang lain. Lalu yang selanjutnya juga kemampuan menyelesaikan masalah. Ini akan kita dapat ketika kita banyak membaca buku, ketika kita terbiasa. Dan hal tersebut merupakan salah satu poin penting dalam literasi. Karena banyak sekali jenis literasi dalam kehidupan kita. Literasi ini akan kita mulai ketika kita lahir sampai kita meninggal dunia. Dan ini tentu banyak banget pentingnya khususnya dalam public speaking. Ya, contoh kecilnya seperti yang aku jelaskan tadi, bahwa sebenarnya kita tidak akan pernah bisa mentransfer ilmu kepada orang lain ataupun mentransfer pengalaman kita kepada orang lain kalau kita nggak punya ilmunya, kalau kita nggak punya pengalamannya. Dan pengalaman tersebut akan bisa kita munculkan ketika kita punya ilmu. Dan ilmu bisa kita dapatkan dari bahan bacaan. Lalu ada poin yang belum tersampaikan dalam hal penting ketika kita melakukan public speaking, yaitu kemampuan berempati kepada orang lain. Kita akan berhasil menggait audiens kita untuk memahami apa yang kita sampaikan ketika kita bisa berempati kepada orang lain. Jadi penting sekali untuk kita memahami kondisi orang lain ini seperti apa sih, sampai kita berhasil untuk melakukan public speaking atau mentransfer ilmu kita kepada orang lain. Oke, sekian materi yang aku sampaikan. Semoga bermanfaat dan juga tentunya sedikit banyak akan menambah ilmu teman-teman dalam kemampuan public speaking. Untuk lebih lanjut, misalkan ada pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar YouTube ataupun bisa menghubungi saya secara langsung melalui media sosial Instagram @rohman_002.
Oke, sebelum ditutup, ada sedikit quotes dari saya bahwa public speaker yang bagus itu adalah bukan public speaker yang menyimpan ide atau gagasannya di otak saja, tapi public speaker yang bagus adalah public speaker yang mau untuk melatih dirinya, mau untuk mengekspresikan apa yang ada di kepalanya sampai bisa ditransfer kepada orang lain. Dan kemampuan public speaking yang bagus itu adalah kemampuan yang dilatih dan juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.